Hai, nama gue Reno, dan ini temen gue, Ivan. Hari ini, hari pertama kita di kelas 2 SMA. Sebelum masuk kelas, kita upacara dan ada sambutan yang membosankan lah dari pihak sekolah. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam, akhirnya para siswa dipersilakan masuk kelas. Gue sama Ivan kebetulan satu kelas di 11 IPA 3. Karena dia anaknya pintar waktu kelas 1, gue mutusin buat duduk sebangku sama dia. Ya, kali aja pintarnya bisa nular. Selama nunggu ada guru yang masuk kelas, kita ngabisin waktu buat ngobrol-ngobrol. Kebetulan banget Ivan juga suka sama Naruto. Ya, kayak gue juga. Dan dia katanya ngoleksi cukup banyak komik di rumahnya. Wah, gue tertarik buat temenan sama dia. Saat lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada guru yang masuk. Namanya Ibu Sofi. Orangnya cantik. Untuk ukuran ibu-ibu, Ibu Sofi terbilang awet muda dan energik. Oh iya, dia ini guru BK. Jadi dia adalah guru yang menangani siswa kalau ada masalah. Di hari pertama, ada yang namanya sesi perkenalan di depan kelas. Setelah nunggu cukup lama, akhirnya giliran gue. Dengan muka pucat, berusaha ngumpulin keberanian, akhirnya gue maju ke depan. Ya, gue kenalin nama gue, di mana gue lahir, tinggal di mana, dan basa-basi lainnya. Tapi di saat gue udah selesai, gue ngeliat Ibu Sofi lagi merhatiin gue dari atas sampai bawah. Ngeliatinnya secara mendetail banget. Gue mikir, apa ada yang salah sama penampilan gue? Langsung di situ gue panik dan buru-buru balik ke bangku. Pas gue duduk, Bu Sofi masih aja merhatiin gue. Gak tahu kenapa, gue semaksimal mungkin gak melakukan eye contact sama dia. Hati gue bertanya-tanya, ada apa ya? Kenapa ya? Apa jangan-jangan sleting celana gue kebuka? Tapi gue cek, enggak. Perasaan aneh itu gue buang jauh-jauh. Sampailah waktu pulang sekolah. Gue keluar gerbang bareng si Ivan. Niatnya sih pengen pulang bareng. Kebetulan kita searah. Belum sampai keluar gerbang, tiba-tiba Ivan berhenti di dekat mobil sedan hitam. Loh, gue bingung kenapa. Gak taunya pas jendela dibuka, ada Bu Sofi yang udah nunggu si Ivan. Lalu dia masuk itu aja ke mobil. Hah? Oh, ternyata Ivan ini anaknya Bu Sofi. Baru tahu gue. Di saat bersamaan, mereka mengajak gue buat pulang bareng. Gue sempat nolak sih, tapi si Ivan maksa ikut. Dan akhirnya gue pulang bareng mereka. Di perjalanan pulang, gue lihat Bu Sofi beberapa kali ngeliatin gue lewat spion. Kita sempat melakukan eye contact gitu. Di situ perasaan gue bingung, heran, takut, campur aduk deh pokoknya. Dia nanya-nanya tentang keluarga gue, nanya gue anak keberapa, berapa bersaudara, macem-macem deh. Sampai akhirnya gue sampai di depan gang rumah gue dan turun di situ. Sepanjang jalan menuju rumah, gue mikir ada apa dengan Bu Sofi. Kok sampai segitunya yang ngeliatin gue? Apa ada yang salah sama penampilan gue? Bodo amat ah. Guanya aja kali yang kegeeran ya. Weekend ini Ivan ngajakin gue buat main ke rumahnya. Sebenarnya gue sempat nolak karena gue takut ketemu ibunya yang suka merhatiin gue. Kalau bukan karena komik Naruto-nya, gak bakalan gue bela-belain ke rumahnya. Gak pakai lama, gue sampailah di rumahnya si Ivan. Pas masuk, bener aja, di sana ada Bu Sofi yang lagi di dapur. Terus gue samperin dia, ya sekedar buat salim. Tangan gue sempat dipegang cukup lama dan gue diliatin lagi sama dia. Gue berasa awkward moment banget. Gak tahu harus gimana. Karena dengar suara panggilan Ivan, gue langsung izin ke Bu Sofi buat masuk ke kamarnya Ivan. Gue ngerasa aneh banget. Si Ivan ngeliat gue kayak orang aneh dan nanya, "Lu kenapa?" Dan gue cuma bisa jawab, enggak kenapa-napa kok. Gak kerasa udah jam 5 sore. Akhirnya gue pamit pulang ke si Ivan. Emang suwe banget. Pas gue mau balik, ternyata dia udah ketiduran. Ya udah, gue langsung cabut aja dari kamarnya. Waktu gue turun, ketemu lagi sama ibunya. Sekalian deh, gue pamit dan salim ke dia. Gak tahu kenapa, dia megang tangan gue cukup lama.
megang muka gua dan rambut gua. Dan tiba-tiba Bu Sofi meluk gua. What? Kenapa ini? Kok dia meluk gua? Terus dia bilang ke gua, hati-hati di jalan ya. Kalau nyebrang, lihat kanan kiri. Jangan sembarangan. Gua bingung setengah mampus. Maksud dari kata-katanya itu apa? Kenapa sejak dari awal sikap dia aneh ke gua? Singkat cerita, gua langsung buru-buru izin pulang ke Bu Sofi. Dengan penuh bertanya-tanya, gua berjalan cepat meninggalkan rumah Ivan. Seminggu setelah kejadian itu, ketika lagi main HP, gua dapat notif dari IG. Dengan nickname yang asing dan ya fotonya kurang jelas. Nggak pakai curiga, ya gue langsung nge-follow back aja. Gak berapa lama akun tersebut nge-love semua postingan di feed gue. Ih, apaan sih ini akun? Gue ngerasa aneh banget. Setelah gue perhatiin foto profilnya, oh, ternyata itu fotonya Bu Sofi. Hah? Kenapa lagi nih Bu Sofi? Kok dia tahu-tahuan akun IG gue ya? Wah, aneh banget ya pokoknya. Gak berapa lama, abis itu ada DM yang masuk. Ya, itu DM-nya Bu Sofi. Dia bilang, Reno, gimana sekolahnya hari ini? Gue bingung jawab apaan. Kenapa dia ngasih perhatian lebih gitu ke gue? Terus dia juga bilang, kalau pulang sekolah, gak apa-apa kok kita pulang bareng terus, bareng Ivan. Daripada kamu naik angkot kan? Gue sih balasnya biasa aja ya. Tapi dia agresif banget balesin DM-nya. Dan yang paling buat gue kaget, dia ngirimin emot love gitu. Apa sih? Masa iya dia jatuh cinta sama gue? Aneh banget. Terus gue dengan tegas nolak ajakan pulang bareng itu. Karena dengan alasan gak enak dilihat orang. Apalagi sama Ivan. Beberapa hari dia sering banget kirim DM. Gak pagi, siang, sampai malam. Karena gue yang kebingungan harus bersikap gimana, ya gue balesin aja semua DM-nya. Sampailah di mana perasaan gak enak gue memuncak. Hari ini gue berencana ngasih tahu Ivan kalau ibunya selama ini sering banget nge-DM gue. Waktu gue kasih tahu, dia marah ke gue. Karena dia ngerasa perbuatan kayak gitu gak pantas. Apalagi ya ada emoticon love dari ibunya. Ya gue juga ngerasa itu gak pantas. Tapi ya gimana, gue harus kasih tahu ke dia. Hasilnya Ivan marah banget ke gue. Karena dia menilai gue adalah orang yang aneh ngedeketin ibunya. Sejak saat itu dia pindah tempat duduk dan gak mau bareng gue lagi. Besoknya Bu Sofi masuk kelas gue. Terus manggil gue dan Ivan buat ke ruang BK. Dengan muka marah, Ivan dan gue ikut Bu Sofi ke ruangannya. Gue berpikir mungkin si Ivan udah cerita ke ibunya mengenai kejadian kemarin. Kita bertiga duduk berhadapan. Kata pertama yang gue dengar dari ibunya adalah, maaf. Maaf karena telah berbuat seperti ini. Gue sih memaafkan, tapi sekaligus nanya, kenapa kok Bu Sofi bisa kayak gitu? Akhirnya, Bu Sofi menjelaskan ke kita kenapa dia bersikap seperti itu. Ternyata ketika dia ngelihat gue pertama kali, dia langsung keinget almarhum anak pertamanya. Iya, kakaknya Ivan. Gue sama Ivan saat itu juga kaget. Oh, ternyata alasannya itu. Lalu, Bu Sofi ngeluarin sebuah foto lama, di mana ada foto anak pertamanya, bernama Satria. Pas gue lihat, emang iya sih, mirip banget sama gue. Kok bisa ya? Dia cerita, kalau anaknya meninggal kena tabrak lari waktu dia nyebrang pulang sekolah. Karena dia trauma, makanya setiap Ivan pulang sekolah, selalu dia tunggu. Bu Sofi minta maaf atas perbuatannya yang berlebihan ke gue. Gue memaafkan dengan perasaan lega kalau masalah ini udah selesai. Tapi Ivan masih marah banget sama gue dan ninggalin gue dan ibunya di ruang BK. Ini adalah cerita gue. Gue harap kalian gak ngalamin hal serupa kayak gue.
Kalau kalian punya cerita dan mau dibuatin animasi kayak gini, kirim ke email